Eh, kita masih membahas tentang bagaimana merasakan kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seorang hamba yang diberikan oleh Allah akal, sedangkan makhluk yang lain tidak diberikan akal. Akal kita tidak mampu menyerap bahwa sesungguhnya kita senantiasa bersentuhan dengan nikmat Allah sehari-hari. Selalu bersentuhan dengan nikmat dan rahmat Allah sehari-hari, sementara kita tidak merasa. Maka kita ingatkan ya, yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa seluruh alam semesta itu bentuk dari bagaimana kita merasakan kasih sayang Allah. Kita lihat misalnya banyak makhluk-makhluk yang lebih besar dari manusia. Seperti misalnya kalau binatang itu ada sapi, kerbau ya. Kenapa mau kita sembelih? Karena mereka tidak diberi akal. Kalau mereka diberi akal, maka akan kita sembelih misalnya, lari mereka. Dan manusia akan kalah karena kalah fisik. Tetapi karena rahmat Allah, binatang-binatang tersebut ditundukkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu tidak diberi akal supaya manusia bisa memanfaatkan. Ini adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuda misalnya, kuda itu kan besar. Kenapa mau dinaiki manusia? Kenapa? Karena memang udah Allah ciptakan itu sebagai rahmat bagi manusia supaya manusia menggunakannya. Seandainya kuda tersebut ya, punya akal, tentu tidak akan mau dinaiki oleh manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menjadikan kuda itu justru naik kepada manusia. Akan tetapi Allah tidak lakukan karena memang Allah ingin memuliakan manusia dengan memberikan rahmat-rahmat ini yang lahiriah itu kepada manusia yang berupa dari alam semesta. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Tapi sekali lagi bahwa semuanya itu hanya bisa dipahami oleh suatu kaum yang memang bisa merenungkan, menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merasakan kasih sayang Allah, yaitu, dan ini yang terbesar, wa azamuha, kata Syekh Abdul Aziz bin Asir Ibn Nasir Al-Jalil adalah injaluhul kutub wa irsaluhur rusul. Dengan diturunkannya kitab-kitab dan diturunkannya rasul-rasul ya, sebagai hidayah bagi manusia. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Jadi setelah tadi nikmat lahiriah yang berupa alam semesta, maka Allah menurunkan rahmatnya yang sifatnya batiniyah, ruhiyah, yaitu dengan diturunkannya kitab-kitab. Kalau kitab-kitab adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan hawa nafsu dari Nabi SAW, karena wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu mutlak wahyu. Nabi juga tidak belajar, nggak bisa baca tulis, tapi Nabi menerima wahyu. Yang mengikuti Nabi SAW itu dia akan mendapatkan rahmat. Bahkan bukan hanya manusia yang mendapatkan rahmat dengan ajaran Nabi ini SAW ini, bahkan kepada binatang-binatang, pohon-pohonan, bebatuan akan aman ketika kita menjalankan syariat agama ini. Jadi dua ini dulu. Jadi yang pertama nikmat lahiriah dengan adanya alam semesta itu merupakan rahmat Allah, dan yang kedua nikmat terbesar adalah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab.